Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola di luar sana? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, konten kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait perkiraan formasi dan susunan pemain timnas Indonesia jelang hadapi Cina pada babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni mendatang. Ada beberapa pemain yang absen, tidak bisa membela timnas Indonesia karena beberapa faktor. Ada yang akumulasi kartu kuning seperti Martin Paes, kemudian Marcelino Ferdinand, dan juga ada pemain yang cedera. Kevin Dix, bek kanan andalan timnas Indonesia ini kemungkinan absen karena masih 50-50 bisa diturunkan atau tidak hadapi Cina karena masih cedera. Meskipun dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Kemudian ada Ragnar Oratmangun, ini juga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, bahkan dia tidak dipanggil karena kabarnya dia terkena virus ya. Kalau saya melihat dari pemain yang resmi dipanggil, di calling oleh PSSI ataupun pelatih Patrick Kluivert, susunan pemain Patrick Kluivert ini tidak jauh berbeda dengan saat hadapi Cina. Formasinya kemungkinan ini 3-4-3 atau 3-4-1-2. Ini akan menjadi andalan timnas Indonesia hadapi Cina. Tapi kalau perkiraan saya 3-4-3 ini adalah formasi yang pas, yang paling ideal untuk timnas Indonesia saat hadapi Cina. Posisi kiper kemungkinan akan diisi oleh Emil Audero. Emil Audero ini adalah pemain yang punya pengalaman di Serie A, sudah berhadapan dengan beberapa striker hebat, striker kelas dunia. Kita tahu ada Lautaro Martinez, ada Dusan Vlahovic di sana, kemudian Cristiano Ronaldo juga pernah berhadapan dengan Emil Audero. Persoalan pengalaman ini sudah sangat kenyang pengalaman, dan kemungkinan memang Martin Paes ini akan diisi oleh Emil Audero di posisi kiper dengan formasi 3-4-3. 3 back yang akan menjadi andalan timnas, saya rasa Justin Hubner, Jai Itses, dan Rizky Ridho ini akan menjadi trio yang akan mengisi lini pertahanan timnas Indonesia. Karena permainan mereka saat berhadapan dengan Bahrain ini, chemistry-nya sudah terbangun, sudah sangat klop mereka, sudah sangat pas, tidak perlu diotak-atik lagi menurut saya. Meskipun kemungkinan Michel Gus ini juga bisa masuk ke 3 back timnas Indonesia. Tapi kalau saya rasa trio Justin Hubner di sisi kiri, kemudian Jai Itses di tengah, dan Rizky Ridho di kanan ini adalah pemain yang paling ideal di lini pertahanan timnas Indonesia. Kemudian di wingback kanan saya rasa absennya Kevin Dix, kalau misalkan absen, Sandy Walsh ini akan mengisi, ataupun Eliano Rendes ini juga memungkinkan untuk masuk. Tapi saya rasa Sandy Walsh punya kans besar. Tapi kalau melihat dari performa pemain sejauh ini, Eliano yang beberapa kali menjadi andalan di timnya, kayaknya Eliano yang akan bermain di lini sayap kanan. Meskipun Eliano ini sebenarnya lebih ideal kalau ditaruh di lebih ofensif ke depan. Kemudian di posisi wingback kiri ini sudah tidak akan tergantikan lagi Calvin Verdong, pemain yang menjadi kapten bersama timnya di Eredivisie Nijmegen. Ini pemainannya memang konsisten ya. Calvin Verdong ini sangat tenang, kemudian dalam menyerang dia juga sangat bagus, dan penampilannya di Eredivisie akhir-akhir ini memang cukup konsisten, dan memang timnas Indonesia sangat beruntung mempunyai Calvin Verdong ini. Beralih ke lini tengah, saya rasa Tom Haye dan Joel Palupesi ini akan menjadi pivot andalan coach pelatih dari Patrick Kluivert ini. Duet ini kalau kita melihat dari permainan saat berhadapan dengan Bahrain memang cukup ideal. Ivan Jenner, kemudian Ricky Kambuaya bisa saja masuk di babak kedua. Karena memang chemistry dari dua pemain ini, kemudian tenaganya, memang Joel Palupesi kita tahu ini tidak kenal lelah permainannya, dan Tom Haye kita tahu memang kreator serangan yang cukup bagus di central midfielder ya. Beralih ke lini depan. Nah, lini depan ini kita tidak akan
bisa memainkan Marcelino Ferdinand ya di gelandang sayap kanannya, di gelandang kanan, karena akumulasi kartu kuning dia harus absen saat berhadapan dengan Cina. Dan kemungkinan Egy Maulana Fikri ini akan menjadi pemain yang akan dimainkan di sisi kanan oleh pelatih Patrick Kluivert. Di sisi kiri ini absennya Ragnar Oratmangon yang juga tidak bisa bermain. Ini sebenarnya menjadi kerugian, akan tetapi di situ ada Stefano Lillipali ataupun Yakob Sayuri yang bisa bermain di situ ya. Kalau saya rasa Yakob Sayuri ini adalah pemain yang paling pas bermain di sisi kiri, karena memang penampilannya di Liga 1 cukup konsisten ya. Menjadi salah satu pencetak gol terbanyak pemain lokal tersebut di Liga 1 bersama Egy Maulana Fikri. Meskipun memang Rafael Struijk bisa saja masuk di starter ya, bermain di sisi kiri, karena memang Rafael Struijk ini pemain yang bisa membuka ruang. Tapi kalau kita melihat dari penampilannya, karena berdasarkan konferensi pers, pelatih Patrick Kluivert pernah berkata bahwa memainkan pemain yang melihat dari menit bermainnya di klub. Kalau melihat dari itu, saya rasa Yakob Sayuri adalah pemain yang paling ideal bermain di kiri. Meskipun Stefano Lillipali ini juga bisa masuk, tapi kalau saya melihat dalam penampilannya di Liga 1, stamina dari Lillipali ini sudah mulai menurun. Bisa saja dia dimainkan di babak kedua sebagai kreator serangan, atau bermain starter tapi tidak bermain full. Kemudian di babak kedua Yakob Sayuri ini dimainkan, karena kecepatan dari Yakob Sayuri ini memang bisa diandalkan ketika memang pemain pertahanan lelah. Bisa saja begitu ya. Kalau lini depan ini sudah tidak bisa digantikan lagi menurut saya. Olen Romini adalah striker yang paling baik di antara beberapa penyerang kalau kita dimainkan di posisi striker, dan sudah terbukti dia dalam 2 pertandingan mencetak 2 gol. Positioningnya dia sudah sangat bagus. Chemistry-nya dengan Marcelino Ferdinand ini sebenarnya sudah terjalin. Makanya absennya Marcelino saya rasa sedikit rugi Indonesia, absennya Marcelino, karena chemistry dari duet Marcelino dan Olen Romini yang terjalin di klub di Oxford meskipun jarang bermain ini sudah sangat cair ya. Tapi apapun itu, saya rasa dengan trio Egy, Yakob Sayuri, dan Olen Romini, Indonesia bisa membongkar pertahanan dari Cina. Ataupun bisa saja trio Lillipali, Olen Romini, dan Egy Maulana Fikri. Tapi memang lini depan ini saya rasa Indonesia juga cukup lumayan bagus ya, diisi oleh beberapa pemain yang cukup matang ya. Kita tahu di cadangan kalau misalkan memainkan trio Yakob Sayuri, Olen Romini, dan Egy Maulana Fikri, ini masih ada di Septian Bagaskara yang kita tahu bermain baik di Liga 1. Ada Ramadan Sananta, striker muda yang menjadi masa depan timnas Indonesia. Ada Rafael Struijk yang juga bisa dimainkan di babak kedua. Dan formasi ideal yang seperti saya katakan di awal, memang 3-4-3 ini adalah formasi yang paling pas untuk timnas Indonesia. Saya doakan semoga timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan Cina dan bisa memenangkan pertandingan ya. Karena hasil dari Cina ini akan menentukan nasib timnas Indonesia lolos atau tidaknya ke putaran Piala Dunia 2026. Kita sebagai penggemar timnas, kita banyak-banyak berdoa timnas kita bisa mengalahkan Cina. Bravo timnas Indonesia. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.